Sifat beton segar selanjutnya adalah segregasi. Segregasi adalah kecenderungan butiran kasar memisah dari beton segar sehingga terbentuk ruang dalam beton tanpa adanya material yang keras. Dengan kata lain, eh, segregasi ini adalah jatuhnya agregat ke dasar, ke dasar cetakan. Oke, jadi bayangkan ketika ada satu volume beton, itu agregat-agregatnya yang berat itu turun semua ke bawah, sehingga yang tersisa di atas itu hanya airnya saja. Ya. Tapi ini berbeda dengan bleeding ya. Kalau bleeding benar-benar hanya airnya yang keluar ya. Tapi kalau ini enggak, agregatnya turun ya, pastanya yaitu si semen bercampur air ini naik ke atas ya, sehingga bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Jadi tetap saja terjadi keropos ya, secara kasat mata terlihat keropos seperti ini, tapi sebenarnya efeknya berbeda ya. Ini diakibatkan si batuannya atau si agregatnya jatuh ke bawah. Oke. Jadi yang di atas dia mulus ya, karena di atas itu menyisakan pasta, sedangkan di bawah perekatnya tidak ada. Ya, perekatnya kan pasta. Nah, pastanya itu naik ke atas. Oke, sehingga yang agregat di bawah itu tidak ada yang merekatkan sehingga terjadi keropos seperti itu. Ya, faktor-faktor penyebabnya antara lain semen terlalu sedikit, air terlalu banyak, agregat kasar terlalu besar, permukaan agregat terlalu kasar. Ya, jadi kalau agregat terlalu besar itu logis ya, karena beratnya dia juga semakin besar, sehingga mudah sekali terjadi segregasi. Oke. Air terlalu banyak juga mungkin sekali karena encer ya. Padahal pasta yang bagus itu agak sedikit padat ya, nggak encer-encer banget ya. Jadi optimum lah kalimatnya ya, yang tepat itu. Hingga kalau air terlalu banyak, terlalu encer, dan masa jenisnya si pasta ini rendah gitu ya. Semen terlalu sedikit ini juga sama saja seperti air terlalu banyak ya, karena pastanya itu tadi terlalu encer jadinya kalau semen terlalu sedikit ya. Kemudian permukaan agregat juga terlalu kasar ini juga mempengaruhi ya. Mencegahnya ya, tinggi jatuh adukan semen diperpendek. Nah, ini adalah teknis ya. Jadi kalau ngecor beton itu jangan terlalu tinggi ya. Ada jarak jatuhnya yang aman sebenarnya. Air digunakan secukupnya ya. Cukup ruang antara tulangan dan cetakan. Oke. Ukuran agregat kasar dibatasi. Dilakukan pemadatan dengan benar ya. Jadi pemadatan yang menggunakan mesin vibrator yang sempat saya bilang tadi itu juga caranya harus benar. Kalau tidak terjadi efek-efek seperti segregasi dan bleeding ya. Jadi akibat dari getaran itu memang sangat signifikan di beton segar ya, karena ikatan itu belum terbentuk di beton segar sebelumnya ya, belum setting dia itu. Jadi beton segar itu Anda harus membayangkan adalah material-material yang sebenarnya itu belum terikat satu sama lain sebenarnya ya. Agregat mulai dari agregat halus, agregat kasar, pasta itu semua sebenarnya belum mengikat sempurna di beton segar, sehingga gangguan-gangguan luar seperti itu bisa memisahkan mereka ya. Jadi rapuh sekali sebenarnya. Oke ya, selanjutnya kita ke beton keras ya kan. Kalau sudah belajar tentang beton segar, sekarang ke beton keras ya. Pertama, karakteristiknya yang paling sering kita bahas adalah kuat tekan ya. Merupakan hasil bagi antara beban maksimum yang dapat ditahan beton perluasan bidang kontaknya. Itulah yang namanya tegangan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya itu adalah definisi dari tegangan. Dan kebetulan kuat tekan itu adalah tegangan tekan ya. Jadi kuat tekan itu sebenarnya satuannya kilogram per meter persegi ya, atau per sentimeter persegi ya, sama pokoknya turunan berat per luasan ya. Oke. Dan sekali lagi itu berbeda dengan modulus elastisitas ya. Jadi modulus elastisitas itu ini ya, tangannya ini, sedangkan kuat tekan itu ini, titik ini ya. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda itu. Kuat tekan maksimal itu di titik ini ya. Sedangkan modulus elastisitas itu adalah kemiringannya ini, beda. Di grafik pun beda. Dinyatakan dalam simbol F aksen C ya, yang paling baru kita memakai standar namanya F aksen C, namun di standar lama ada namanya K strip angka ya. Penulisan F aksen C bisa digunakan untuk sampel berbentuk silinder
Sedangkan K itu untuk sampel berbentuk kubus ya. Jadi cetakan kubus itu sebenarnya standar lama. Yang paling baru ini sekarang kita sudah menggunakan silinder semua ya, yang lebih efektif. Nah, efisiensi F itu adalah core, C-nya konkret, sedangkan tanda aksen itu bisa dimaksudkan untuk tekan ya, sehingga efisiensi dibaca kuat tekan beton ya. Jadi setiap notasinya itu ada maknanya gitu. Nah, kalau K itu angkanya ada rentangnya ya. Misal K125, K150, K175 gitu ya. K160 itu nggak ada. Ya, jadi ada rentang-rentangnya. Misal K127 ya, itu nggak ada. Ya, jadi ada rentangnya. Nah, kalau efisiensi itu lebih fleksibel ya. Ada bisa 160 itu bisa. Ya. Umumnya kuat tekan beton dinyatakan dalam MPa, adapun turunannya adalah kilogram per sentimeter persegi yang bernilai 1/10-nya ya. Jadi dua satuan yang sering dipakai di kuat tekan itu MPa sama kilogram per sentimeter persegi ya. Nah, beton normal ya, beton normal yang kalau misalnya ada praktikum yang akan kita buat itu adalah beton normal. Itu adalah beton yang kuat tekannya kira-kira di bawah 40 MPa ya. Sedangkan beton mutu tinggi itu 40 sampai 80. 80 ke atas itu ultra high concrete ya. Beda lagi itu. Nah, perlu diketahui bahwa beton ini ternyata semakin kuat ya, semakin tinggi kekuatannya ya, bisa dilihat di grafik di samping, itu regangannya itu semakin pendek ya. Ini adalah konsep dari material getas. Oke. Material getas itu ketika kekuatannya tinggi dia itu hancurnya itu tidak pakai tanda-tanda ya. Bahkan saya beberapa kali menguji ketika kuat tekannya tinggi ditekan itu hasil kehancurannya hampir meledak ya. Jadi dia ada sedikit ledakan, ada sedikit letupan gitu. Saking cepatnya terjadi pegangan gitu. Ya. Sebaliknya kalau tegangan atau kuat tekannya rendah itu regangannya bisa mulur panjang ya. Jadi hancurnya itu pelan-pelan ya, nggak bakal sampai terjadi letupan seperti itu. Jadi bisa dilihat grafiknya seperti ini, semakin pendek kuat tekannya, regangannya semakin panjang ya. Ini salah satu karakteristik kuat tekan.